سبيل الدموع سبيل مريح Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam wa ni'mati ukhuwatul islamiyah wa ni'mati bi'tisami bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allahumma ij'al fi kulluhum bihajatina wa kulluhum bimaqasidina fataqabbal ilallah ala biidnillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun wa ya ayyuhal hadirun, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan fi surati wal ayatil ukhra ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi an khalaqakum ila biidnillah wa ila iradatillah. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah, puji dan syukur tercurah kehadiran Allah yang Maha Ghafur. Tidak ada satupun kekuatan, tidak ada satupun kemampuan kita untuk berkumpul menunaikan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, menunaikan ibadah sholat Jum'ah ini, kalau bukan karena kudrah dan iradah Allah yang disertai dengan sifat kasih sayang Allah kepada kita semua. Maka kita bersama-sama di makom yang mubarakah ini untuk menguatkan iman dan takwa kita. Terlebih kita berada di bulan Ramadan yang tidak ada satupun sya'ah, tidak ada satupun makom, tidak ada satupun detik-detik yang kemudian Allah tidak kabulkan doa kita. Jika seandainya pada bulan-bulan selain Ramadan ada saah-saah mustajab doa kita dikabul. Di antaranya bainal adan wal iqamah. Di antaranya lagi bainal khutbataini. Di antaranya lagi al waqtul asyr ila ghurubis sam. Dan di antaranya lagi adalah waktu qiyamul lail. Dan di antaranya lagi adalah waktu fajar ila dukhulis subh. Itu adalah waktu-waktu mustajab di bulan selain Ramadan. Tapi di bulan Ramadan tidak ada satupun Allah menentukan saat mana yang kemudian harus menjadi waktu-waktu yang mustajab. Tapi Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, wa kulluhum biwaktu ijabah fi syahri Ramadan. Seluruh waktu-waktu itu akan diijabah oleh Allah ketika kita berada di bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan hari ini iman dan takwa kita semakin bermakna dan berkualitas, insya Allah. Hadirin sidang Jum'ah Masjid Jami Al-Muhsinin yang dirahmati Allah. Dalam sebuah kajian kitab Irsadul Ibad, tepatnya pada babu fi fadli sholatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang bab keutamaan membaca sholawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang menarik
yang barangkali perlu kita bersama-sama untuk mereview kembali dan sekaligus untuk menanamkan kembali ke dalam hati kita, yang pada akhirnya kemudian kita bisa melaksanakan dan bisa memulajamahkan untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sahabat, anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu tahtadilur Rahman Azza wa Jalla, yauma la dhillu illa dhilluh. Dari baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasul, ada 3 kelompok nanti berada di bawah tahtadilur Rahman, itu adalah di bawah naungan kekasih Allah. Kalau saja kita pernah mendengar ada 7 kelompok atau 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah ketika tidak ada naungan, itu dapat kita lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu dapat kita lihat dalam kitab Muhtarul Hadis. Itu dapat kita lihat dalam Subulus Salam. Tetapi hadis itu bersifat umum, dan itu adalah bentuk daripada kehebatan amal mereka. Tetapi kemudian kalau ini bersifat tahsis, kalimatnya pun dilur Rahman, kalimatnya pun adalah khusus kekasih Allah. Kalau saya contohkan, silahkan Pak, undangan masuk ke dalam, masuk semua. Tapi kemudian mohon maaf, para pejabat, tamu khusus dan sebagainya, saya siapkan VIP. Nah, dilur Rahman ini VIP. Mereka bukan hanya berada di kelompok 7 golongan, tapi mereka khusus VIP-nya 3 golongan itu. Lalu kemudian sahabat bertanya, qila ya Rasulullah manhum? Sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasul? Sahabat tentu saja sangat merespon, hadirin. Berbeda dengan kita. Kalau seandainya Rasul menyampaikan ayat Allah, jika Rasul menyampaikan kemudian hadisnya, maka sahabat akan mengejar hingga kemudian melaksanakannya. Satu contoh sampel ketika perintah untuk bersedekah dan zakat, maka kemudian Umar ibn Khattab, terutama Utsman bin Affan yang memang kekayaannya melimpah, dia merespon dengan sesungguhnya, bahkan kemudian orang lain baru saja mengeluarkan 1-2 kambing, 1-2 kemudian ontaknya, maka kemudian Umar ibn Khattab keluarkan 100 unta. Begitu respon mereka sangat dahsyat ketika ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Ketika kemudian Rasulullah akhlaknya begitu mulianya ketika memberikan makan setiap hari kepada kafir Yahudi, nenek tua renta yang kemudian tunanetra yang berada di sudut kota sudut pasar Madinah. Yang ketika Rasulullah meninggal, lalu kemudian Abu Bakar datang kepada putrinya Aisyah, ya Aisyah, ikhbar ahlaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Aisyah, ceritakan bagaimana akhlak Muhammad. Karena hulukullahul Quran, sesungguhnya akhlak Muhammad itu tiada lain adalah akhlaknya Quran. Itu merespon sampai kebiasaan Rasul pun Abu Bakar melaksanakannya, tak ada satupun yang tidak dilaksanakannya. Begitu hadirin sahabat merespon ketika ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Maka insya Allah ketika ada pertanyaan ini pun, ketika ada berita ini pun, sahabat menyambutnya dengan indah. Lalu kemudian kata Rasul, al-awal man faraja an makrubin min ummati, itu kelompok pertama yang akan mendapatkan naungan Allah dalam kekasih Allah ketika tidak ada naungan adalah orang-orang yang senantiasa meringankan kesulitan orang lain. Hadirin, ini kelompok pertama. Bagaimana kita meringankan kesulitan orang lain? Banyak cara. Terkadang di perkotaan agak sedikit lais fair, masa bodoh. Ada orang yang bertanya, Pak mohon maaf, saya mau ke alamat ini, saya agak kesulitan. Kira-kira Bapak bisa menunjukkan, Bapak orang sini, saya orang sini. Bisa menunjukkan Pak, oh cari saja belah sana mungkin. Padahal kita tahu alamatnya.
Coba kalau kita tunjukkan, oh sebelah sana dek, atau belah sana bang, kira-kira ke sebelah kiri, insya Allah dari situ nggak jauh. Subhanallah, mungkin itu salah satu cara kita akan mendapatkan naungan Allah ketika tidak ada naungan, dengan naungan Ar-Rahman. Ketika kemudian RT dan RW mengajak untuk bekerja sama, bahu-membahu membersihkan kemudian got kotoran dan sebagainya, perbaikan drainase jalan, drainase air, lalu kemudian masyarakat pun lais fair, silahkan kerjakan aja oleh Anda, kami sedang sibuk. Toh itu program Anda. Subhanallah, mungkin itu yang akan menjauhkan kita daripada naungan kekasih Allah. Tapi kalau seandainya kita meresponnya, oh Pak RT, oh Pak RW, baik kalau begitu kami ikut di dalamnya. Ayo kita bersama-sama jadikan lingkungan yang indah. Buatkan tatanan yang sangat luar biasa indahnya. Anak betah, keluarga betah, istri pun senang, masyarakat kiri kanannya menjadi damai. Ayo kita bersama-sama. Mungkin itu yang akan mendapatkan naungan Allah dengan kalimat Dinur Rahman di antara kita. Hadirin yang sudah dirahmati Allah, tepat di bulan Ramadan, saudara kita yang sedang berpuasa, apalagi Masjid Jami Al-Muhsin berada tepat di antara jalan yang sangat produktif, jalan yang sangat aktif, dan kemudian hilir mudik, hilir mudik orang yang melewati pun begitu banyaknya. Lalu kemudian di antara kita menyiapkan untuk buka bersama, untuk takjil. Subhanallah, maka mungkin inilah kemudian orang-orang yang menyiapkan buka bersama. Setiap orang datang dan kemudian meminum air ataupun apa yang disediakannya, maka mereka bukan hanya akan mendapatkan Dinur Rahman, tapi akan mendapatkan kelompok yang dirindukan oleh sorga. Sebagaimana dalam sebuah hadisnya, al-jannatu mustaqatun ila arbatin nafar, salah satunya wa mut'imil ji'an, memberikan makan atau menghilangkan kelaparan orang yang saat itu sedang dalam keadaan lapar. Alhamdulillah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, begitu banyak cara untuk mendapatkan itu. Di masjid ini butuh bangunan, di masjid juga butuh untuk kebersihan dan sebagainya. Terkadang kita tak peduli. Saya sering menilai dan melihat, bahkan menganalisa, subhanallah, kepedulian kita kadang-kadang ke masjid hanya pada saat-saat tertentu. Tetapi kemudian hadirin, ketika kepedulian kita, kalaupun kita kemudian tidak untuk bisa mengerjakannya, kita tidak bisa untuk membantu secara materinya, minimal kita senang, minimal kita mendukungnya, minimal kita ada mu'allakun fil masajid. Sebagaimana 7 kelompok nanti akan mendapatkan naungan Allah, maka itu mungkin yang akan dijadikan sebagai kelompok Dinur Rahman di antara kita. Wasani, dan yang kedua, nyaman ahya'i sunnati, siapa saja orang yang menghidupkan sunnahku, kata Rasul. Hadirin, sungguh kita harus akui dengan jujur, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW di akhir zaman saat seperti ini, sepertinya kita sudah sangat berkurang. Kalau saja kita mau jujur, tadi saja kita analisa dan kita perhatikan bersama, atau minimal kita mengevaluasi diri kita, sudah benarkah kita ketika akan berangkat dari rumah ke masjid? Jika kita ingin masuk kepada kelompok man ahya'i sunnati, apa benarnya? Pertama, pagi-pagi kita mandi, dan mandinya adalah mandi sunnah. Nawaitul ghusla miyaumil jum'ati sunnatalillahi ta'ala. Niat saya mandi di hari Jumat ini sunnah karena Allah Ta'ala. Mau berangkat kemudian pakai minyak wangi yang kemudian untuk supaya badan kita segar, dan malaikat suka ketika kemudian orang datang ke masjid dengan wangi-wangian. Lalu masuk ke dalam masjid pun subhanallah, kita menyiapkan dengan pakaian yang sangat indah. Masuk ke dalam masjid itu diperintahkan oleh Allah menggunakan pakaian-pakaian yang terbagus. Kalau mau jujur, kira-kira baju kita ini yang terbagus atau tidak? Pada perintah Allah, ketika kita masuk ke dalam masjid-masjid Allah, pakai pakaian yang terbagus yang kita miliki. Ini kita sunnahnya sudah mulai hilang. Lalu masuk ke dalam masjid, sudahkah kita masuk ke dalam masjid benar dengan kaki kanan kita? Lalu sudahkah kita seketika masuk berdoa, Allahumma ghfirli dzunubi waftali abwaaba rahmatik? Sudahkah kita ketika masuk niat itikaf di bulan Ramadan? Apa kata Rasul? Siapa saja yang niat beritikaf di dalam masjid, jangan lama-lama Pak, cuman hanya 10 menit saja, cukup pahalanya melingkup dunia dan kemudian langit bagi mereka. Niatkan itikaf, nawaitu an a'takifa fi hadal masjidi sunnatalillahi ta'ala. Jangan dulu duduk, sallu raka'ataini salat tahiyatul masjid.
Subhanallah, ini sunnah-sunnah, kita akan menghidupkan sunnah Rasul. Baru setelahnya itu selesai kita sholat tahiyatul masjid, tunggu adzan berkumandang, manfaatkan sholawat kita, manfaatkan apapun amalan yang kita bisa. Semakin banyak yang kita baca, semakin banyak doa yang kita sanjungkan. Mungkin ada 100 doa yang kita baca, 2 saja dikabul oleh Allah, yang 2 itu bisa menghantarkan kita ke surga. Mungkin yang 98-nya tidak diterima oleh Allah, tapi 2 saja diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Dan yang ketiga, siapa mereka yang termasuk di Rahman? Man aksara salatu alayya. Orang yang banyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini yang miris. Terkadang masjid dan musola ketika mereka membacakan sholawat, ketika mereka anak-anak kecil coba untuk mengambil mic dan sholawatan, apa kata mereka? Siapa yang nyanyi di masjid? Siapa yang nembang di masjid? Siapa yang lagu-laguan di masjid? Subhanallah. Di sudut kiri ada orang yang sedang kemudian mendengar drivingnya, mendengar jazz, mendengar band dan sebagainya. Tidak diprotes. Kadang-kadang kita sudah miris, hadirin. Sudah sangat jauh kita. Apa kata Rasul? Siapa saya mereka bacakan salawat, bahkan ketika baca salawat waktu kitab dibaca pakai kitab, pakai buku, kadang nggak bisa. Apakah salawatnya Allahumma sholli ala Muhammad dan Muhammad, atau salawat dariyah, atau salat munjiah, atau salat al-manfuriyah, atau salat malaikat, mana saja kita baca pakai buku, bisanya dibaca oleh kita. Apa kata Rasul? Wa nunajjiru 'alal malaikati yastaghfiru lahum madama ismi fi dalikal kitab. Allah merintahkan malaikat untuk turun ke muka bumi, memintakan ampun terhadap orang yang membacakan sholawat selama tulisan itu masih ada di buku. Madama ismi fi dalikal kitab, selagi masih ada tulisan itu di kitab itu, walaupun kita tidak membacanya, maka malaikat akan tetap memintakan ampun kepada Allah sampai tulisan itu terhapus. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebagai penutup, begitu luar biasanya sholawat pada Rasulullah. Sampai Nabiullah Adam alaihissalam ketika Allah turunkan ke muka bumi dan dipertemukan dengan Hawa di Jabal Rahmah, lalu kemudian Adam wa Adamu biliqa'il jaud akan mendekati istrinya Hawa, lalu Hawa mengatakan, mamnu, tidak. Limada ya Hawa, kenapa Hawa? Kata Adam, kan aku ini suamimu, sebagaimana Allah telah memaklumatkan dalam firman-Nya. Tidak. Kenapa? A'toika fil mahr, aku minta mahar dulu darimu, baru aku berikan tubuhku, aku berikan wajahku, aku berikan kehormatanmu kepada kamu. Jangan pikir di Adam ketika dan Hawa di sorga lalu kemudian berdekatan, tidak. Sebagaimana digambarkan oleh pemahaman orang, tidak berhubungan suami istri hanya ketika ada di dunia. Lalu kemudian Adam bingung, lalu Adam kemudian berdoa pada Ya Rabb, harus apa yang aku berikan kepada Hawa? Aku memberikan sesuatu, tidak mengerti apa yang aku berikan. Apa kata Allah? Ya Adam, faqala sofiyullah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa istinya marah, wahai Adam, bacakan 20 kali solawat untuk sofiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fafa'alaka, kemudian melaksanakan Adam alaihissalam. Dan ketika itu Hawa mengatakan, tafadhol wahai Adam, silakan kau mau yang mana untukku, kau sah menjadi suamiku. Subhanallah hadirin, Adam maharnya sholawat pada Muhammad, padahal Muhammad belum dilahirkan, Muhammad belum ada, tapi maharnya Adam kepada Hawa membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan khutbah ini ada manfaatnya. Barakallahu alakum wa nafa'an bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim.